Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan. Inilah berita pertama bersama saya, Sinta Kurnia. Kajian dengan tema tak berdaya disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Islamic Center Kota Padang Panjang pada Sabtu 19 Februari 2022. Mampukah dia menundukkan pandangannya? Padahal kepala ini kan goyang ini kuat gitu. Yang ini semua kuat. Tapi ketika ada perempuan lewat, enggak ini. Dalam kajiannya tersebut, Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan manusia itu lemah kesabarannya. Kesabaran di sini menurutnya mencakup berbagai hal. Manusia lemah badan, lemah kekuatan, lemah keinginan, lemah ilmu, dan lemah kesabaran. Berkaca ke dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW. Hampir 20 kali Allah perintahkan Nabi untuk bersabar, karena Allah tahu bahwasanya manusia itu lemah dan perlu diingatkan selalu untuk bersabar. Ustadz Syafiq juga mengingatkan, jangan pernah menjadi manusia yang merasa paling kuat, baik dari segi harta ataupun merasa paling kuat dengan kekuasaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman dahulu sudah memberi contoh azabnya yang diberikan di dunia kepada orang-orang yang demikian. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada Qarun, manusia kaya raya yang karena sifatnya merasa paling kuat, ia enggan membantu sesama, maka Allah tenggelamkan dia dengan seisi kekayaannya ke dalam bumi. Ada lagi orang yang merasa paling kuat dengan kekuasaan, yaitu Fir'aun. Allah juga tenggelamkan dia dan pasukannya di Laut Merah. Ustadz Syafiq mengajak para jamaah supaya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengerjakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan jangan sampai pernah sekalipun lupa dengan Allah, zat yang telah menciptakan semesta alam dan seluruh isinya. Rifki Mahendra dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Bekerja sama dengan Balai Diklat Industri Kota Padang, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pemko Padang Panjang adakan Diklat 3-in-1 pembuatan sulaman timbul. Sebanyak 40 orang perwakilan kaum perempuan di Kota Padang Panjang mengikuti diklat yang berlangsung di Aula Pondok Desain Senja Kenangan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Jumat 18 Februari 2022 tersebut. Acara dibuka Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran dan dihadiri Kepala Dinas Perdakop UKM, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, serta Kepala BDI Padang yang diwakili Ketua Panitia Pelaksana Selvi Yorisa. Kepada peserta, Dr. Dian berpesan untuk dapat menanamkan niat sungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini dan berharap mampu melahirkan pengrajin yang bisa membuka usaha sendiri. Pelatihan menjahit ini dianggapnya sangat efisien karena memiliki manfaat yang berkelanjutan dan memungkinkan untuk menambah income keluarga. Sementara itu, Selvi Yorisa mengatakan diklat tersebut dilaksanakan untuk membuka lapangan usaha mandiri bagi peserta. Pelatihan dilaksanakan selama 18 hari, mulai 18 Februari hingga 7 Maret mendatang. Usai diklat, para peserta tidak dilepas begitu saja karena telah dibekali dengan ilmu yang mampu menghasilkan nantinya. Rifki Mahendra dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meresmikan 10 jenis sarana pelayanan di Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Selaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dalam peresmian yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Asrul dan Wakil Ketua DPRD Imbral tersebut, terdapat 10 pelayanan yang diresmikan, di antaranya Gedung MDTA, layanan masjid buka 24 jam, persaudaraan penyelenggaraan jenazah, lembaga Ziswaf, dan pelayanan minuman gratis untuk musafir di Palanta Ukhuwah yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan piagam oleh Gubernur Mahyildi. Lalu, tempat berwudu jamaah, kantor pengurus masjid, penginapan Nurul Huda, buletin Nurul Huda dan sedekah Jumat, serta pelayanan perpustakaan masjid yang nantinya menyusul diresmikan oleh Wali Kota Padang Panjang. Dalam sambutannya, Gubernur Mahyildi yang juga berkesempatan menjadi khatib Jumat mengucapkan selamat atas peresmian 10 sarana pelayanan ini dan berharap apa yang sudah dilakukan pengurus masjid bisa menjadi contoh bagi masjid lainnya. Wawako Asrul atas nama Pemko dan masyarakat juga mengucapkan selamat atas selesainya beberapa sarana untuk kegiatan pelayanan Masjid Jami' Nurul Huda dan mengatakan dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemko sangat memperhatikan dan memprioritaskan bidang keagamaan. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Ustadz Haji Sehabudin menyebutkan,
Seluruh sarana pelayanan yang ada di masjid ini disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul membuka kegiatan latih tanding tinju amatir se-Sumatera Barat di Aula Datasemen B Pelopor Brimob Kota Padang Panjang. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Cabang Padang Panjang yang telah menghidupkan kembali olahraga tinju. Menurutnya, tanpa adanya latih tanding yang dilakukan, tidak akan ada prestasi olahraga yang akan didapatkan, melahirkan atlet-atlet yang berkualitas dengan didukung pelatihan yang berkualitas pula. Ketua Bidang Wasit Hakim Pengurus Provinsi Pertina Arifni berharap Padang Panjang memiliki fasilitas seperti ring tinju yang berkualitas dan juga dukungan dari semua pihak. Sementara Sekretaris KONI Panji Ranggawarman dalam sambutannya bersyukur karena peminat latih tinju yang sangat banyak. Hingga sekarang ada 83 orang dan dari Kota Solok juga ada yang dalam perjalanan. Latih tanding yang juga disaksikan Wawako Asrul tersebut diawali partai eksibisi junior atas nama Jones 9 tahun asal Kota Bukit Tinggi dan Nabil 9 tahun asal Kota Padang Panjang. Ikut hadir dalam pembukaan Forkopimda, Pembina Pertina Padang Panjang, Danyon Pelopor Brimob Jen Rival, Pertina Padang Panjang serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Tausiah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pada kegiatan Subuh Mubarakah yang digelar di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai. Itu membuktikan bahwa mereka tidak rela dengan kemerdekaan, sehingga mereka ingin menjadikan Indonesia ini bukan negara top. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Karena pada peristiwa itu, Nabi mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Hal inilah yang menjadi tema tausiah yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Gubernur Mahyildi mengatakan, salah satu pelajaran yang bisa diambil dari hikmah Isra Mi'raj adalah dalam hal menyelesaikan masalah yang sedang dijalani. Dikatakannya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hati dan perasaan yang tenang. Maka ke masjidlah dan kembali ke Islam yang bisa membuat hati manusia tenang dan senang. Dalam tausiahnya, Gubernur Mahyildi juga menyampaikan, ketika susah, ketika sulit, maka Islam sudah punya konsep. Ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan konsep Islam untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Ditambahkan Gubernur Mahyildi, pelajaran terakhir yang bisa diambil yaitu persatuan dan kesatuan, yang mana pada perjalanannya Nabi selalu membangun komunikasi dan solidaritas dengan para nabi dan umat lainnya. Hal ini bisa mengajarkan saling toleransi antar umat dan menutup masuknya pengaruh radikal yang akan memecah belah umat muslim. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Berhasil masuk pada 9 besar nominasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award tahun 2021. PDAM Kota Padang Panjang akan mengikuti proses penilaian wawancara. Penilaian wawancara yang berlangsung Sabtu 19 Februari 2022 secara daring tersebut dihadiri Direktur PDAM Adrial Abakar, didampingi pejabat manajemen perusahaan. Turut hadir pula Kepala Bagian Pemerintah Setdako Reflis dan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Dina Khairina. Adrial memaparkan bahan presentasi kepada 9 tim penilai dari pusat dengan durasi waktu kurang lebih 10 menit. Usai melakukan wawancara, Adrial mengatakan PDAM menjadi satu-satunya badan usaha di Sumatera Barat yang masuk dalam nominasi Paritrana Award tahun 2021. Dan berharap dengan telah dilakukannya penilaian wawancara, serta dengan sudah lamanya keikutsertaan PDAM dalam seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak pernah putus hingga sekarang, bisa memenangkan PDAM dalam Paritrana Award kategori badan usaha menengah. Sementara itu Dina menyampaikan PDAM masuk dalam 9 besar dari seluruh perusahaan menengah di Indonesia, dan ini merupakan langkah besar bagi Sumatera Barat, karena perusahaan BUMD yang masuk ke dalam nominasi Paritrana Award itu sangat jarang sekali. Dina berharap pemerintah dan badan usaha lainnya bisa mengikuti jejak PDAM Kota Padang Panjang untuk turut meningkatkan kepeduliannya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan juga masyarakat sekitarnya. Dega Paduana, Padang Panjang sepekan. PT Bumi Serambi Mekah atau BSM melepas keberangkatan sebanyak 20 jamaah untuk melaksanakan umrah pada Senin 21 Februari 2022.
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. 20 jamaah umroh PT BSM yang akan diberangkatkan umroh tersebut terdiri dari 19 orang asal Sumatera Barat dan 1 orang asal Kota Palembang. Direktur Utama PT BSM Ustadz Riza M. Tamrin menyampaikan, persiapan keberangkatan jamaah sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Di Jakarta, rombongan akan berkumpul dengan cabang BSM Palembang untuk kemudian dilakukan screening dan PCR sebelum berangkat ke Madinah dan akan melalui karantina selama 4 hari dan kembali 10 Maret mendatang. Sementara itu, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kota Kementerian Agama Kota Padang Panjang Endang Sriani menyampaikan rasa harunya saat melakukan pelepasan jamaah umroh ini secara resmi. Direktur Operasional PT BSM Ustadz Erianto Malin Mudo menyebutkan, jamaah yang akan berangkat 22 Februari 2022 ini merupakan jamaah umroh perdana PT BSM yang diberangkatkan di masa pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun melanda dunia dan telah melaksanakan manasik umroh sebanyak 10 kali. Ia berharap semuanya berjalan lancar dan aman, karena BSM juga akan memberangkatkan jamaah pada Ramadan tahun ini sebanyak 1 grup dan pada pasca Ramadan yakni Idul Fitri akan memberangkatkan jamaah sebanyak 2 grup. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Disaksikan staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Novianti, Camat Padang Panjang Barat lakukan pisah sambut dari pejabat lama Fandi Ramadona kepada pejabat baru Fiori Agustian. Mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain pisah sambut, dalam acara yang diselenggarakan Rabu 23 Februari 2022 di Aula Kantor Camat Padang Panjang Barat ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK Padang Panjang Barat oleh Ketua TP PKK Kota Dian Puspita Fadli Amran. Ketua yang lama Desi Via Cardena Fandi digantikan Cecilia Amora Jovipasi Fiori. Fandi dan Desi Fandi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang telah membantunya selama mereka menjabat, baik sebagai camat maupun Ketua TP PKK Padang Panjang Barat. Sementara itu, Camat Fiori mengucapkan terima kasih kepada Fandi atas pengembangan dan perannya untuk kemajuan Kota Padang Panjang, khususnya di Padang Panjang Barat selama masa jabatannya. Fiori juga meminta kepada masyarakat, organisasi atau lembaga kemasyarakatan dan pejabat yang lama agar bisa memberi masukan dan saran-saran selama dirinya menjabat sebagai camat. Usai melantik, Dr. Dian mengucapkan terima kasih kepada Ketua PKK lama yang telah bekerja keras dalam membantu mensukseskan program pokok PKK. Terbukti Padang Panjang Barat pernah mewakili Padang Panjang dalam perlombaan di tingkat provinsi. Dr. Dian berharap prestasi-prestasi tahun sebelumnya bisa dipertahankan untuk kedepannya. Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Novianti yang juga turut menyaksikan acara pisah sambut ini berharap camat yang baru bisa dengan baik dan amanah dalam menjalankan tugas, serta meminta segera memahami peran penting camat dalam pemerintahan. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah turut berbangga kepada Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang menjadi salah satu kepala daerah penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia yang diadakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Mahyildi saat resepsi Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2022 tingkat Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Selasa 22 Februari 2022. Dikatakan Gubernur Mahyildi, keberhasilan Wakofadli dalam mengolaborasikan nilai-nilai adat dan budaya dalam penanganan COVID-19 di Kota Padang Panjang mampu membawa nama baik Sumatera Barat di kancah pers nasional, sehingga berbuah hasil penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI yang diserahkan Presiden RI secara online pada puncak HPN di Kota Kendari 9 Februari 2022 lalu. Gubernur Mahyildi berharap inovasi berbasis kearifan yang diangkat Wakofadli dapat juga diaplikasikan oleh kepala daerah baik wali kota dan bupati di Sumatera Barat. Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Heranov Firdaus mengatakan rangkaian resepsi HPN tahun 2022 telah dimulai sejak 9 Februari lalu. Heranov bersyukur salah satu penghargaan pada acara puncak HPN di Kendari diterima Sumatera Barat melalui Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang mampu menjadi representasi bahwasanya pemerintah dan insan pers mampu menjalin kolaborasi yang baik demi kemajuan negeri. Dikatakan Heranov, program hebat dalam penanganan COVID-19 berbasis kaum di Kota Padang Panjang yang dijabarkan secara gamblang oleh Fadli Amran saat presentasi kegiatan AKPWI di Dewan Pers Desember 2021 lalu mampu membuat para dewan juri terpukau.
Sementara itu, Wako Fadli berterima kasih kepada insan pers yang selama ini selalu mendorongnya dalam melakukan berbagai inovasi di Kota Padang Panjang. Disampaikannya pula, insan pers dan media menjadi penyemangat tersendiri bagi Pemko untuk terus berinovasi, serta kritikan-kritikan yang membangun dari insan pers menjadi alat koreksi dalam menjalani roda pemerintahan. Saya sendiri selaku Wali Kota Padang Panjang, semoga pers nasional semakin jaya dan sehat selalu. Hafiz Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pemko Padang Panjang sampaikan 15 usulan kegiatan pembangunan untuk RKPD tahun 2023 kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat via Zoom meeting yang diadakan di ruang VIP Balai Kota pada Rabu 23 Februari 2022. Salah satu usulan kegiatan tersebut adalah percepatan penanganan kasus stunting. Wakil Wali Kota Asrul dalam penyampaiannya, usulan RKPD ini menyebutkan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2023 sudah sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Adapun usulan RKPD Padang Panjang untuk tahun 2023 ini ada sebanyak 15 usulan melalui APBD Sumber dengan anggaran 17.772 juta rupiah. Dan 10 usulan melalui APBN dengan anggaran sebesar 711.814.524.000 rupiah. Dikatakannya, salah satu usulan dalam RKPD 2023 ini yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting yang meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir, serta pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah dalam menanggapi usulan ini menyampaikan perlunya kolaborasi semua pihak dalam menurunkan angka stunting. Seperti dari kelurahan, perlu mengonsep agar bisa berkolaborasi antara ranah dan rantau. Selain itu, Basnas dan CSR atau Corporate Social Responsibility dapat diberdayakan dengan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pencegahan stunting, sehingga kedepannya Padang Panjang zero stunting. Di samping itu, Gubernur Mahyildi menyampaikan sebagai kota transit, Padang Panjang harus terjaga selalu kebersihannya, baik itu masjid, rumah makan, dan tempat wisatanya. Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Mahyildi mengapresiasi Masjid Nurul Huda yang ada di Silayang Bawah Padang Panjang Barat yang difungsikan 24 jam dengan berbagai layanan yang menjadi salah satu daya tarik Padang Panjang sebagai kota serambi Mekah. Sementara itu, Wakil Gubernur Audi Joinaldi menambahkan, terkait penanganan stunting, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pemanfaatan susu yang berasal dari sentra sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Hadiri pelantikan dan rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta kepengurusan baru untuk bersinergi dengan pemerintah. Dalam acara yang digelar Kamis 24 Februari 2022 di Basko Hotel Padang tersebut, Wako Fadli yang juga Ketua Majelis Pemuda Indonesia atau MPI menyebutkan dengan bersinergi bersama pemerintah provinsi, KNPI dapat memberikan warna bagi pencitraan pemuda di mata masyarakat. Wako Fadli juga berterima kasih terhadap waktu dan pikiran serta support yang telah diberikan selama 3 tahun ia memimpin KNPI Sumber. Kepengurusan DPD KNPI yang dipimpin Nanda Satria untuk periode 2022-2025 ini dilantik Ketua Umum DPP KNPI Nur Fajriansah, M. Nazif sebagai Sekretaris, dan Farel Oriano sebagai Bendahara, serta para ketua bidang beserta jajaran dan komisi-komisi. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Audi Joinaldi, Forkopimda, dan anggota DPRD Sumbar, serta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Nur Fajriansah mengatakan pengurus KNPI perlu melakukan kolaborasi dan menciptakan program inovasi guna meningkatkan fungsi kepemudaan Sumatera Barat ke depan. Sementara itu, Wagub Audi Joinaldi meminta KNPI hadir sebagai organisasi kepemudaan yang satu dan utuh tanpa perlu terpecah-pecah, karena menurutnya organisasi yang solid akan mempunyai marwah. Kalau kita lihat, sebenarnya pemuda ini udah masuk ke berbagai sendi kehidupan. 9 kepala daerah Provinsi Sumatera Barat usianya di bawah 40 tahun. Kepada Adinda junior-junior yang sudah baru saja dilantik, tentu manfaatkan betul yang fungsi kita sebagai pemudaan. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Jelang pelaksanaan Grand Awarding untuk menetapkan Duta Generasi Berencana Kota Padang Panjang tahun 2022, penilaian Duta Genre dibuka secara resmi oleh Bunda Genre Dian Puspita Fadli Amran. Menyisakan 40 peserta yang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan, penilaian Duta Generasi Berencana atau Genre Kota Padang Panjang tahun 2022 resmi dibuka Bunda Genre Dian Puspita Fadli Amran di Aula Mifan Waterpark, Kamis 24 Februari 2022. Bunda Dian mengatakan pelaksanaan pemilihan Duta Genre dilakukan rutin oleh pemerintah kota dan merupakan bagian dari upaya bersama untuk membentuk generasi muda yang berkualitas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Bunda Dian, banyak persoalan remaja yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, di antaranya hubungan seks bebas, narkoba, HIV/AIDS, dan yang lebih parah adalah maraknya kasus LGBT. Pemilihan Duta Genre dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Di saat yang bersamaan, Bunda Dian juga menjadi juri serta menguji para finalis dengan memberikan materi terkait pencegahan stunting dan memberikan pertanyaan serta saling sharing. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Osman bin Nur menyatakan, pemilihan Duta Genre tahun ini yang mengambil tema 1 Dekade Kenali Diri, Wujudkan Potensi, Raih Prestasi, dilaksanakan untuk meningkatkan sosialisasi dan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Selain itu untuk memperluas keterpaparan program genre di masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan kreativitas remaja menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Koperasi Pegawai Negeri atau KPN Syariah Balai Kota mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan tahun 2021. Peningkatan tersebut dari jumlah anggota dan sisa hasil usaha. Ketua Pengurus KPN Syariah Balai Kota Winarno dalam rapat anggota tahunan atau RAT tahun 2021 yang diselenggarakan Kamis 24 Februari 2022 di Auditorium Mifan Waterpark mengemukakan jumlah anggota koperasi tahun buku 2021 meningkat sebanyak 721 orang dari sebelumnya 705 orang di tahun 2020. Kemudian sisa hasil usaha atau SHU tahun 2021 meningkat sebesar 7,08%, yakni sebanyak Rp1.400.632.629 dari sebelumnya yang berjumlah Rp1.307.943.506. Winarno mengatakan SHU tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan, di mana target SHU tahun 2021 sebesar Rp1.350.000.000 tercapai SHU dari target 103,75%. Dikatakannya lagi, aset KPN juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp25,1 miliar di tahun 2020 menjadi Rp27,4 miliar pada tahun 2021. Dalam acara ini, Sekdako Soni Budaya Putra turut mengapresiasi dan memotivasi pengurus koperasi agar tidak hanya dominan pada simpan pinjam, tapi lebih kepada hal yang produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Dina Febrianti berharap KPN ini bisa menjadi lokomotif koperasi di Sumatera Barat, lalu berkomitmen bersama anggota mengembangkan usaha di sektor real. RAT KPN tahun buku 2021 ini turut didukung sejumlah bank, di antaranya Bank Nagari, BRI, BNI, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Nagari Syariah. Juga diberikan door prize untuk anggota KPN. Haris Soyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemirsa diundang untuk jamming session bersama Imam Abdul Hafiz. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dibikin takjub dengan kepiawaian siswa SMP Negeri 1 tersebut memainkan alat musik. Before the cool down run out, I'll be giving my bestest. Nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckoning again my turn to win some more, learn some. Khusus datang ke studio di rumah Imam yang terletak di Wisma Hayati Bukit Surungan, Kamis 24 Februari 2022, Wako Fadli merasa kagum dan takjub dengan kehebatan luar biasa dari Imam Abdul Hafiz saat mengiringinya menyanyi. Dikatakan Wako Fadli, Imam adalah salah satu yang bisa dijadikan contoh bagi remaja saat ini,
Imam yang memiliki cita-cita dokter ini tetap bisa menyalurkan hobi bermusiknya. Ia bisa mengisi waktu luang dengan hal positif. Untuk itu, Waqo Fadli mengajak anak-anak Kota Padang Panjang lainnya untuk menggali bakat dan menyibukkan diri dengan hal-hal positif pula. Sementara itu, Imam bercerita ia sudah sejak TK bermain musik, belajar secara otodidak, tidak ada les maupun belajar dengan orang lain. Imam yang memiliki nama panggung Imam AHA ini mengaku latihan setiap hari. Ia sudah bisa memainkan banyak alat musik seperti piano, keyboard, bass, gitar, dan drum. Imam merasa bangga dan berterima kasih kepada Waqo Fadli yang telah menyempatkan diri bermain musik bersamanya. Salah satu lagu yang dinyanyikan bersama adalah I'm Yours, milik Jason Mraz. Pengalaman ini menjadi semangat baru untuknya. Tayangan Imam bermain musik bersama Waqo Fadli dapat disaksikan di akun Instagram @imamhafiz dan kanal YouTube Imam AHA. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find enough. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, kembali kami mengingatkan, meskipun sudah divaksin, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan karena kolaborasi dari keduanya adalah usaha ampuh untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.